Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam, Salam kebajikan. Nah, pernah nggak sih kalian sharing ataupun cerita, berbagi pengalaman horor kepada teman-teman kalian? Katanya, jika kalian menceritakan atau berbagi pengalaman horor kepada teman kalian, ada sosok makhluk halus yang sedang mendengarkan cerita kalian dan duduk di samping kalian. Nah, rumor ini juga diperkuat adanya di Jepang yang pernah populer pada tahun 1660-an. Jika kemarin kita bermain dengan kartu, sekarang kita bermain dengan lilin. So, seperti apa kelanjutannya? Penasaran kan? Kita langsung aja memainkan ritual ini. Nah, ini jadi nanti kita gimana peraturannya, Mas? Peraturannya kita bermain lilin, ritual pemanggilan setan dengan cara kita bercerita kisah pengalaman horor ataupun cerita dari teman kalian. Ya, pengalamannya jadi nggak dari kalian aja, dari teman kalian juga bisa, ya. Setiap cerita, selesai cerita kalian matikan lilin kalian. Satu aja ya. Dan katanya ketika lilin ini mati, ada sosok yang ikut nimbrung nih di ruangan kalian, katanya gitu. So, kita langsung, siapa yang mau mulai duluan, Mas Kris atau Mas Najib? Siapa? Oke, saya dulu. Jadi ini boleh dari pribadi atau orang yang saya kenal ya ceritanya ya. Oke. Benar, Mas. Terus nanti itu setelah itu semua selesai terus gimana? Setelah semua selesai kita diam 3 menit sambil merasakan aura yang ada di sekitar kita. Ataupun kalian melihat apa, kalian boleh nunjukin. Nah, kebetulan lokasi saat ini berada di rumah nenek saya yang sudah cukup lama tidak pernah ditinggalin karena nenek saya sudah nggak ada. Di tempat ini udah lama nggak dipakai ataupun dihuni oleh manusia. Kita langsung. Dari saya dulu nih ya. Oke. Jadi dulu masih saya kecil, masih SD kelas 1 ya. Saya kan tinggal di Jakarta, Jakarta Barat. Pas lagi pindah rumah hari kedua kalau nggak salah ya. Saya tidur. Pada saat itu karena AC masih belum ada, belum dipasang, kipas angin pun nggak ada. Jadi posisi tidur saya itu sama ayah saya di atas di kasur, ibu saya itu di bawah, di apa ya, di keramiknya itu, biar dingin kan. Pas saya tidur, saya itu mimpi dikejar-kejar sama apa ya, entah itu kuntilanak atau apa, pokoknya setan cewek lah ya. Dikejar-kejar entah sampai saya masuk ke apartemen, dan entah ingatan dari mana saya tuh ingat kalau kita sedang mimpi terkena air maupun kita jatuh di tempat tinggi, kita kan bangun. Nah, saya sampai lari bener-bener dikejar sama si kuntilanak itu sampai puncaknya apartemen. Saya loncat kan. Itu inget banget saya, pas saya mau jatuh nyentuh tanah saya bangun. Nah, yang buat creepy-nya itu pas saya bangun, di depan wajah saya jaraknya mungkin segini lah, si cewek kuntilanaknya itu dia senyum lebar, dan saya masih inget banget kulitnya itu apa ya, kayak keriput, tapi yang kayak keriput gitu loh. Kulitnya pucat yang udah pucat banget, pokoknya pucat banget lah ya. Terus warna coklat gitu ya. Yang ininya itu. Nah, ini juga saya baru sadar ini. Kenapa kalau di film-film horor ya, kenapa mereka ininya hitam? Dan ternyata ini busuk. Daging udah busuk yang menghitam di sana. Itu cerita saya. Cerita saya Mas Kris ya. Oke.
kali ini saya ya yang bercerita. Nah, jadi gini teman-teman, ketika saya di Jogja, saya tinggal di apartemen di daerah Jogja sana. Oke. Pas di saat udah dapat kamar, saya tidur kan sendirian. Pas di saat saya masuk, bersihlah ya kan. Pas udah sampai di maghrib ya, maghrib saya sholat kan. Pas waktu ibadah, tiba-tiba pas saya ibadah tiba-tiba keran itu hidup sendiri, yang di wastafel tuh hidup sendiri. Nah, mungkin aku pas waktu sholat, pas setelah sholat mungkin aku mikir kayak gini waktu itu, mungkin aku kurang rapet mungkin nutupnya, gitu ya. Mungkin karena aku kan juga pelupaan, naruh barang tuh kadang lupa gitu ya. Disclaimer dulu, mungkin aku gitu. Aku setelah sholat aku matiin dah ya, tutup kerannya, dan aku cek semua wilayah kamar mandi itu, nge-make sure lah jangan sampai ada hidup lagi gitu. Saya tutup semuanya serapat-rapat mungkin gitu. Yang paling horor ini pas waktu ini Mas Kris, ketika aku nonton Netflix waktu itu, nonton kuntilanak. Nah, horor ya, film horor sendirian ya. Lampu aku matiin dan pakai lampu tidur doang. Tiba-tiba shower yang ada di kamar mandi itu nyala sendiri. Dan ketika saya masuk untuk mau mematikan air kerannya, air hidup, nyala semua kerannya. Dan ini yang ngebuat aku shock sampai aku nge-live TikTok karena aku saking ketakutan bingung ngapain. Ini cerita horor aku. Jadi itu saya kan, kalau di tempat saya kan masih ada dulu tuh kayak dukun bayi gitu Mas. Nah, itu saya kan satu keluarga itu hampir mulai dari ibu saya tuh di dukun bayi tuh. Untuk mijetin bayi apa gitu, kalau ada bayi yang demam bawa ke situ gitu ya. Nah, itu pas waktu itu saya umur berapa, sekitar 7 tahun. Nah, kan adik saya kan masih umur 1 tahun kan itu. Nah, dia tuh demam, terus dipijetin di dukun bayi itu. Nah, kondisinya tempatnya mijet itu kan di apa Mas, apa namanya, lincak bambu. Di lincak bambu di depan rumah. Nah, itu lincak itu kan posisinya itu di sampingnya jendela. Nah, jadi jendelanya itu rada tinggi, terus kayak jendela apa ya, jendela rumah lama kan kayak rada tinggi gitu Mas. Nah, terus pendek rada tinggi gitu. Terus saya kan ya biasalah anak kecilan kepo gitu, pengen lihat. Terus keadaan waktu itu pas malam Jumat lagi kan, di sana kan banyak tuh kayak kita ngasih sajen untuk orang yang sudah meninggal atau apa kah gitu. Nah, itu saya lihat ke situ, lihat ke jendelanya itu, kepo, ada sajennya. Nah, itu. Nah, terus saya langsung refleks bilang ke ayah saya, ada sajen nih, ada sajennya gitu, ada sajennya. Udah, jangan diliatin, sini ya. Enggak, cuma liatin tok, masa nggak boleh. Itu saya liatin aja terus, mungkin sekitar nggak lama kok, 10 menitan kalau nggak 15 menit. Saya tiba-tiba pengen lihat ke bawah Mas, pengen lihat ke bawah ke arah itu kayunya jendela itu. Kusennya jendelanya kan pendek gitu kan. Nah, saya kan lihat itu kan sampai setengahnya gini kan tingginya. Saya meskipun saya kecil kan, saya lincak bambunya itu tinggi. Nah gitu. Terus saya lihat ke bawahnya itu ada sesosok makhluk.
kita bilangnya sosok makhluk kita ya Mas. Sosok makhluk itu dia rada tembus pandang pakai apa udeng pakai udeng, terus matanya itu sebesar itu piring yang kecil Mas. Nah lepek sebesar lepek. Terus saya langsung shock. Terus akhirnya saya lompat ke ayah. Ada handung yang gini. Saya udah dibilangin jangan liatin, kalau cuma legi katanya itu. Saya langsung, terus saya nggak berani ngomong apa-apa, terus saya diem aja sampai pulang ke rumah. Ceritanya oke, lumayan serem, lumayan kerasa ya. Lumayan kerasa. Dan ini lilin mulai 3, tinggal 3 lagi. Oke, kalau yang kali ini pengalaman dari ibu saya dan kakak saya ya. Oke. Jadi dulu itu pas masih di Jakarta, ibu saya itu setiap subuh jam 3 subuh dia itu pasti jogging. Oke. Karena kalau misalnya jam 4 bentur sama masak kan ya. Oke. Nah, dia jogging jam 3 sama kakak saya yang cewek jogging. Nah, pas lagi keliling komplek, dari jauh itu ada kayak orang kayak melambai tangannya, kayak manggil gini-gini loh. Sama ibu saya itu disamperin kan, ini siapa kok manggil-manggil. Kakak saya yang cewek, karena dia juga punya kesensitifan ya masalah hal gaib ya. Dia itu udah Tapi uniknya pas saat mau memanggil ibu saya, dia kayak nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain, kayak diem aja gitu loh. Nah, pas ibu saya udah mulai mendekat, pas bener-bener diperhatiin ternyata yang memanggil itu paling udah nggak ada. Nah, karena ibu saya spontan kan dia teriak kan, pas dia teriak kakak saya yang cewek mulai bisa gerak. Pas dia gini dia kan lihat ke bawah, mau lari lah kan. Pas dia mau ke bawah, plot twistnya kepalanya kan di bawah kepalanya. Senyum melihatin dia itu cewek. Semenjak itu sampai detik ini saya tidak pernah jogging subuh-subuh. Nggak pernah jogging subuh-subuh lagi? Nggak pernah, karena trauma hal itu. Sampai bawa trauma ya? Iya, sampai sekarang. Tinggal 2 lilin lagi. Dengar ya suara tadi ya Mas. Nah ini saya langsung bercerita ya. Oke. Karena durasi juga. Ini waktu sore-sore di rumah. Ini di rumah sini. Ya di rumah depan. Waktu itu mamaku sedang masak. Sedang masak. Nah, pas aku lagi ngobrol sama adikku Rima Mawar, lagi ngomong sama adik-adikku, tiba-tiba manggil, tolong dong ambilin daun salam yang ada di belakang rumahnya nenek saya. Lokasinya daun salamnya itu, pohon daun salamnya. Nah, waktu itu pas waktu itu aku agak molor mau ngambil daun salamnya. Pokoknya pas waktu azan maghrib, aku mulai berangkat dari pas waktu ngambil sehelai daun salam, keduanya, ketiga, pas di ke angka 6, di 6 pengambilan daunnya, tiba-tiba pas waktu narik daun, sosok pocong yang melihat di balik antara daun-daunan, daun salam, persis di belakang sini. Itu cerita saya yang paling creepy maghrib. Ya makanya emang bener ya, kata orang Jawa nggak boleh keluar maghrib, jangan keluyuran maghrib gitu. Yang terjadi seperti itu. Makanya sampai sekarang ketika maghrib aku nggak mau kemana-mana, pasti di rumah aja dah, nggak mau kemana-mana dah. Jadi trauma juga ya? Trauma, serius. Dan sekarang masih ngajib.
Dulu kan di daerah kita kan memang banyak kan, kayak pabrik-pabrik lama bekas-bekas Belanda. Nah, pas waktu itu ayah kan disuruh untuk apa ya mas namanya tuh, untuk ngerobohin itu cerobong asapnya yang besar. Oke. Nah, itu pabriknya tuh tempatnya tuh di Banyuwangi. Ya, di Banyuwangi kota sana. Nah, itu di sana itu emang pabrik itu terkenal angker. Bahkan sampai sekarang pun kan emang dikunci, nggak ada yang boleh masuk kan. Tapi pas waktu itu dibolehin untuk masuk, soalnya ada buat ngerobohin cerobong itu. Itu keadaan itu waktu saya umur berapa ya, sekitar 5 tahun kalau nggak 6 tahun. Nah, 5 tahun kalau nggak 6 tahun, itu masih kelas 1 SD gitu. Nah, ayah kan ke sana. Nah, karena terkenalnya angker itu makanya yang disuruh ayah. Soalnya ayah kan emang dia tuh berani lah sama hal-hal yang begitu kan, emang paling berani dia. Jadi dia itu disuruh ke sana buat ngerobohin cerobong asapnya itu sama berapa orang, 7 orang. Nah, pas waktu ayah kan berangkat setelah maghrib. Mungkin dia mulainya kan jam-jam 7. Nah, saya kan di rumah. Terus pas itu kan emang WC saya kan belum di tempatnya yang sekarang tuh mas, masih ada ke kanan. Jadi sampingnya itu ada kayak apa ya, kayak pintu lama yang dia itu dibuka atas dan bawah itu loh. Nah, yang bukanya 2, kayak pintu kulkas itu bukanya. Nah, itu yang atas tuh buka. Ya kan buang air kecil waktu itu, buang air kecil. Enak gitu. Terus saya apa ya, noleh ke belakang. Ke belakang. Ada sosok. Apa tuh sosoknya? Sosoknya tampak kepala. Dan badannya itu sama persis sama kayak ayah saya. Bahkan sampai sarung yang paling sering dibuat itu kan ayah saya biasa dipakai. Makanya sarung kan biasanya kayak orang jaga ronda. Diselendangin gitu. Diselendangin gitu. Bentuk badan, sarung, pakaiannya tuh sama. Dia itu megang pintu yang bagian bawahnya itu kayak mau masuk. Saya liatin kan. Di sininya itu mas, ini masih rada kelihatan. Nah, itu ada bercak-bercak darahnya. Terus kan emang kan pertama dia gini, tegap gitu. Dia rada gini, ininya tuh kosong, hitam. Saya langsung lari. Padahal itu buang air kecil belum selesai itu. Saya langsung lari. Seperti itu. Sorry mas, itu yang hitam itu berarti kayak gelap aja ya? Gelap. Nah kan itu keadaan kan udah malam lah mas Chris. Itu kayak sama keadaan yang di luar rumah, malah lebih gelapan itu. Lebih hitaman itu, hitam pekat. Jadi kayak sosok jin yang kayak katanya Mas Kris yang apa? Menyerupai gitu ya. Iya. Tentang memori yang ada gitu ya. Nah, dan gara-gara itu, makanya kan saya sering bilang sama Mas Alu sama Mas Kris, kalau bisa kita ngonten jangan di tempat ada suara tadi. Keletek gitu Ya, ya. suara. Di tempat yang terkenal ada hantu yang tanpa kepala. Saya emang trauma. Meskipun saya itu biasanya berani, tapi saya trauma sama hantu yang kayak gitu. Sampai sekarang. Dan kalau saya ngeritain kayak gini lu merinding ya. Ini merinding. Oke, semuanya udah gelap. Dan dari tadi di saat kita bercerita pengalaman horor kami kepada kalian, banyak banget interaksi, suara ketukan ataupun kayak suara burung ya. Ya, tadi suara burung kicau, nggak tahu. Padahal di sini nggak ada. Daun jatuh juga banyak banget. Dari sana juga kita kayak dengar suara kayak langkah kaki ya Mas Najib, Mas Kris. Langsung kita sorot bareng ke sana arah mata kita kan. Tapi kita berpikir positif, mungkin aja itu tikus. Nah, ini kita nunggu 3 menit. Tolong. Ini Mas Kris. HP belum ada HP. Oke, pakai HP.
Kita timer 3 menit, kita diem. Kita berada di jam 1.45 pagi dini hari. Menunggu, ya diem seperti biasa sambil kita melihat ke arah kanan kiri bawah. Katanya kalau di Jepang waktu itu ya, katanya ritual semacam ini ada penampakan yang muncul di belakang atau di mana ya? Random. Kalau di Jepang itu waktu itu di belakangnya dia. Jadi muncul kayak gini, kayak orang noleh gini lah. Oke. Kayak gitu, makanya sampai jadi populer gitu. Kita tunggu aja dulu. Gak tahu namanya apa tadi, lupa ya kita. Iya. Tapi sempet searching juga, lupa tadi namanya. Terlalu panjang. Terlalu panjang. Terlalu susah diingat. Dan itu pakai bahasa Jepang juga. Pokoknya kai dan kai lah intinya gitu, yang terakhir ingatnya itu. Kita berusaha. Tapi ini emang untuk pas waktu healingnya itu apa? Pas waktu selesai healingnya kita diam apa tetap bercengkrama bagi? Kalau di dalam websitenya sih suruh diem ya. Ya ini saya diam makanya ini. Suruh diem ya, sambil ngelihat kanan kiri. Soalnya dari tadi saya merasa di situ kayak ada 2 orang berdiri di sana. Ya. Badannya agak lumayan. Yang satu berbulu, kayak ada yang berbulu gitu, nggak tahu ini halu mungkin ya. Iya. Halu mungkin karena udah malam dan mata udah mulai ngantuk juga kan. Ya suara, mungkin tikus kali ya, karena udah lama nggak dihuni juga tempat ini. Yang jujur tadi kan saya masih merasa biasa aja ya. Sekarang udah mulai. Ya karena kita nggak ada ini ya, lilin sumber cahaya kita ya kan. Ini cahayanya sekarang. Sudah ya, melewati 2 menit. Coba buka Mas Najib. Coba buka. Ayo. Dan apa? Belum ada interaksi. Ya mungkin kan ini populernya permainan ini di Jepang ya. Iya. Karena kita di Indonesia mungkin ya agak susah juga untuk berinteraksi dengan mereka. Yang pasti ya kita namanya coba-coba ya teman-teman, karena kita penasaran bagaimana sih rasanya kalau kita terapkan di sini. Atmosfernya seperti apa? Kucing. Saya kira suara gonggongan ini loh, serigala. Kaget lah aku. Hampir sama. Mana ada serigala gitu kan? Sampai mana tadi aku? Nggak kurang populer kan di Jepang ya. Kita kan coba di Indonesia. Ya, populernya di Jepang, tapi kita penasaran seperti apa jika permainan yang populer di Jepang kita terapkan di sini. Dan sesuai rulesnya juga gitu kan. Jadi orang samurai
pada tahun itu ya Mas Najib, gabutnya tuh mainnya kayak gini, siapa yang paling berani ya ayo kita main gitu. Cerita horor pakai lilin. Oke, cerita horor pakai lilin. Mungkin makhluk astral di sini yang nggak tahu. Iya. Permainannya mungkin. Jadi apa ya? Jadi kurang update gitu ya, kurang update ya. Mohon maaf ya Mas. Di situ pintunya itu pintu arah kemana ya? Itu pintu arah ke sana. Rumah sebelah ya? Ke rumah bude saya. Jadi di situ tuh ada sumur, ada WC-nya juga, gitu loh. Tapi rumahnya bude saya yang sebelah sini. Tuh. Jadi ini hubungan antara belakang sama belakang. Saya kok barusan itu ngeliat di pintu sebelah sana itu kayak ada yang kayak keluar masuk gitu. Makanya dari tadi saya itu diam ngeliatin arah sana. Tidak dari yang bagian itu, yang bagian kosong sebelah sana kan. Itu ada 2 orang berdiri tadi saya lihat. Terus ini barusan kayak ada yang masuk ke daerah sana. Ini saya jelasin tadi ya. Tadi ini saya ngelihat kayak di sini. Pertama itu di sini agak besar kayak gini. Nah ini berinding saya. Jujur ini berinding. Kayak gimmick ini. Oke. Ini kayak gini berdiri. Ada 2. Yang kenceng ini. Ini satunya itu kalau nggak salah agak kesini sedikit. Jadi pas selama kita bercerita itu kayak aku ngeliatnya di arah kesini kayak gitu. Oh ini saya nggak lihat ya. Terus di pintu ini tadi itu kayak ada orang gini loh, masuk terus keluar. Tembus gitu. Jadinya saya kan sorry ya, ini kan gelap. Aku kira pintu ini kebuka. Oke. Nah kayak gini ini kayak kok merinding. Jadi lokasi rumah peninggalan nenek saya seperti ini sih. Jadi kayak yang dari pojok. Yang dari sana. Pas waktu sampean bilang tuh Mas, yang ambil daun salam. Nah, ya emang aku ngambil daun salamnya di daerah sini Mas Najib. Di belakang tembok ini. Jadi mungkin dia dengar terus ada mungkin. Jadi di belakang tembok ini ada tumpuan kayu ya. Tumpuan kayu, dan di belakang tumpuan kayu itu ada pohon daun salamnya tadi gitu. Jadi kita akhiri aja ya. Ya kita akhiri aja. Kasih jempol ke atas bila video ini horor, dan jangan lupa hidupkan lonceng kalian biar tahu nih setiap hari Rabu dan Jumat Wetan Jawa akan berbagi petualangan horor kepada kalian semua. Dan jangan lupa support kami dengan subscribe kalian, dan jangan lupa nih komen dan share ke teman-teman kalian yang suka petualangan horor. Kali ini Wetan Jawa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam, Salam kebajikan. Tidak tenang tapi. Tak delok iku ngurung adek itu.